Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untoro Arya Saloka dari cabang Steko Majapahit 605, Prodi Teknik Informatika. Saya akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengertian HAKI: hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Fungsi dan tujuan HAKI: pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jeripayahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Ketiga, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Ruang lingkup tentang HAKI dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak ekonomi, hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Kedua, hak atas cipta, hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya. Dasar hukum tentang HAKI: UU Nomor 19 Tahun 2002 diganti menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Prinsip HAKI dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip ekonomi. HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Kedua, prinsip kebudayaan. HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Ketiga, prinsip keadilan. Hakim memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Prinsip sosial. Hakim merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Jenis-jenis HAKI. 1. Hak cipta. Hak cipta diberikan kepada
para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya. Yang pertama, paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Kedua adalah merek, tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Ketiga, desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang keempat, desain tata letak, sirkuit terpadu. Suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Yang kelima, rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Keenam, indikasi geografi. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Simbol yang terkait tentang HQ. Pertama, trademark, produk dalam masa pengajuan kepemilikan. Kedua, service mark, menandai suara-suara tertentu. Ketiga, register mark, produk sudah terdaftar legal HQ-nya. Keempat, copyright, menunjukkan kepemilikan hak cipta. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.